Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Foto Ariska Putri, nomor absen 37 dari kelas 12 IPB 3. Di sini saya ingin menjelaskan transaksi jurnal khusus yang terdiri dari contoh transaksi jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Untuk tugas praktek ekonomi. Oke, cekidot. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan bagian jurnal khusus yang pertama, yaitu jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk. Transaksi penerimaan kas Tokopedia selama bulan Juli 2020 sebagai berikut. 2020 Juli 1, tanggal 1, Tuan Kim menyetorkan uang tunai sebesar 25 juta sebagai modal awal. Tanggal 3, menjual barang dagangan seharga 3 juta kepada toko Sorina, diterima pembayaran dalam bentuk cek. Tanggal 8, menjual barang dagangan secara tunai kepada toko Kang sebesar 500.000. Dan tanggal 12, diterima pelunasan piutang dan dari toko Vin sebesar 15 juta dengan potongan 2%. Jurnalnya yaitu Tokopedia Jurnal Penerimaan Kas periode Juli 2020. Tanggal 1, keterangan Tuan Kim. Tanggal 1, masukkan ke kas debit 25 juta. Di serba-serbi masukkan modal awal jumlahnya 25 juta juga. Tanggal 3, toko Sorina, masukkan ke kas 3 juta dan masukkan ke kredit 3 juta. Yang tanggal 8, toko Kang 500.000, masukkan ke kredit juga 500.000. Dan tanggal 12, toko Vin, masukkan ke debit kas 15 juta dan potongan penjualan 300.000. Sehingga jumlahnya dari kas debit yaitu 43.500.000, sedangkan potongan penjualan 300.000. Jumlah dari kredit penjualan yaitu 3.500.000 dan serba-serbinya 25 juta rupiah. Nomor 2, jurnal pengeluaran kas. Contoh transaksi pengeluaran kas Tokopedia selama bulan Juli 2020. 2020 Juli, tanggal 2, membeli barang dagangan kepada PT Kasano secara tunai sebesar 4 juta. Tanggal 4, membeli perlengkapan toko pada PT Gumaga sebesar 5 juta. Tanggal 6, membayar listrik dan air sebesar 2 juta. Dan tanggal 9, Tuan Pio, pemilik toko, mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 200.000. Dan jurnal pengeluaran kasnya sebagai berikut. Tanggal 2, PT Kasano, masukkan ke pembelian sebesar 4 juta. Tanggal 4, PT Gumaga, masukkan ke serba-serbi akun perlengkapan toko seharga 5 juta dan masukkan ke kredit kas seharga 5 juta. Tanggal 6, membayar beban listrik dan air seharga 200.000, masukkan ke kredit kas juga 200.000. Dan tanggal 9, Tuan Pio, prive Tuan Pio, masukkan ke akun serba-serbi sebesar 200.000 dan juga di kredit kas sebesar 200.000. Dan jumlah dari pembelian yaitu 4 juta. Jumlah dari serba-serbinya yaitu 7 juta 200 dan jumlah dari kredit kasnya yaitu 7 juta 200 yang keluar. Yang ketiga, jurnal pembelian. Transaksi jurnal pembelian Tokopedia selama bulan Juli 2020 Juli. Tanggal 5, membeli barang dagangan kepada UDC sebesar 4 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Tanggal 7,
membeli barang dagangan kepada PT Live senilai 5 juta dengan syarat pembayaran 3/5 dan N/30. Tanggal 14 membeli perlengkapan toko secara kredit senilai 500 kepada Toko Koko. Dan tanggal 20 membeli peralatan toko secara kredit kepada PT Airplane sebesar 1 juta. Jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 5 masukkan ke UDC dengan syarat pembayaran 2/30 N/30. Masukkan ke kolom debit pembelian seharga 4 juta dan masukkan ke kredit utang dagang juga 4 juta. Tanggal 7 PT Live dengan syarat pembayaran 3/5 N/20. Masukkan ke debit pembelian 5 juta dan masukkan juga ke kas uang ke kredit utang dagang 5 juta. Tanggal 14 Toko Koko, masukkan ke kolom debit perlengkapan 500.000 dan juga masukkan ke kredit utang dagang 500.000. Tanggal 20 PT Airplane, masukkan ke debit serba-serbi akun peralatan toko dengan harga 1 juta. Kredit utang dagang juga masukkan 1 juta. Jadi totalnya yaitu di debit penjualan ada 9 juta, di debit kolom perlengkapan ada 500.000, di kolom debit serba-serbi ada 1 juta dengan peralatan toko dan kredit utang dagang jadinya 10.500.000 rupiah. Yang keempat, jurnal penjualan. Transaksi penjualan barang dagangan Toko Popi selama bulan Juli 2020. 2020 Juli tanggal 10 dijual barang dagangan kepada Siva sebesar 30 juta dengan syarat 2/10 N/30 nomor faktur 112. Tanggal 13 dijual barang dagangan kepada UD Dynamite sebesar 5 juta dengan syarat 2/10 N/30 nomor faktur 211. Tanggal 15 dijual barang dagangan kepada Toko Butter sebesar 8 juta dengan syarat 3/15 N/30 nomor faktur 113. Dan tanggal 18 dijual barang dagangan kepada Mr. Jimin sebesar 7 juta dengan syarat 3/10 N/30 nomor faktur 222. Jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 10 Juli 2022 nomor faktur 112 CV Sunja dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 piutang dagang 30 juta. Masukkan ke piutang dagang 30 juta. Tanggal 2 Juli 2020 nomor faktur 221 dari UD Dynamite dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Masukkan ke piutang dagang sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 5 Juli 2020 nomor faktur 113 Toko Butter dengan syarat pembayaran 3/15 N/30. Masukkan di piutang dagang sebesar 8 juta rupiah. Dan tanggal 18 Juli 2020 dengan nomor faktur 222 dari Mr. Jimin dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Masukkan ke kolom piutang dagang dengan nilai 7 juta rupiah. Jadi jumlahnya adalah 50 juta rupiah. Dan jurnal yang terakhir yaitu jurnal umum transaksi pada Toko Popi selama bulan Juli 2020. Juli 2020 pada tanggal 19 diterima barang yang telah dijual pada toko RM karena rusak sebesar 300.000 dan tanggal 25 dikembalikan barang karena rusak pada PT Jahyun sebesar 500.000. Jurnal umumnya sebagai berikut. Tanggal 13 nama akun dan keterangan, retur penjualan dan pengurangan harga, piutang dagang, retur pembelian toko RM, masukkan ke debit 300.000 di retur penjualan dan pengurangan harga. Di piutang dagangnya masukkan ke kredit 300.000. Tanggal 25 Juli 2020 utang dagang yaitu masuk debit 500.000 dan retur pembelian dan pengurangan harga masukkan ke kredit 500.000 di retur penjualan PT Jahyun. Jadi jumlahnya debitnya yaitu 800.000 dan kreditnya juga 800. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan.
mengenai jurnal khusus. Jika ada salah pengucapan atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.